Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, kali ini dalam pertemuan kita di pertemuan ke-11 kita akan membahas terkait bab yang ke-12, yaitu halangan nikah terkait hubungan suami istri. Nah, bagaimana hubungan ini halangan nikah karena hubungan suami istri itu? Kalau di awal kita jelaskan bahwa mani'u zaus, mani'un nikah itu karena ada hubungan muhrim, ada hubungan saudara, ada hubungan keluarga. Kali ini kita ada hubungan suami dan istri. Itu maksudnya bagaimana? Kita langsung bahas. Wa amma mani'u zaujiyah fa innahum ittafaqu ala zaujiyah baina muslimina mani'atun wa baina dhimmina wahtalafu fi masbiyati ala ma taqaddama. Maksudnya bagaimana? Yaitu adapun masalah tentang halangan hubungan suami istri, para ulama sepakat bahwa hubungan suami istri di antara kaum muslimin sebagai penghalang dan juga di antara ahli zimmah. Mereka berbeda pendapat tentang wanita yang ditawan sebagaimana perbedaan tentang pendapat yang telah dijelaskan di atas. Mereka juga berbeda pendapat tentang budak wanita jika dijual, apakah penjualan tersebut merupakan talak. Maksudnya bagaimana? Ketika dulu itu ada perang, itu kan wanita-wanita yang wanita atau istri-istrinya serdadu yang kalah itu menjadi tawanan perang. Nah, tawanan perang di situ itu menjadi budak. Kalau zaman dulu itu jadinya adalah budak. Nah, karena budak, maka bagaimana ini hukumnya? Sedangkan ketika itu dia itu masih memiliki suami yang sah, sedangkan dia sudah menjadi budak. Bagaimana? Nah, itu jumhurul ulama berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan talak. Jadi yang dimaksud tersebut, jika budak itu dijual, maka penjualannya itu bukan termasuk talak. Beda kalau dijual itu murni budak lalu dijual, itu baru talak. Gitu. Yang kedua, sekelompok ulama berpendapat bahwa itu merupakan talak. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Anas, Jabir, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Sedangkan kelompok yang lain itu berpendapat bahwa itu sudah talak. Sudah ditalak karena sudah sudah menjadi hak miliknya. Budak itu kan hak milik tuannya, untuk itu dia bisa dijual belikan. Tapi kalau sekarang kan nggak ada. Oke, selanjutnya sebab perbedaan pendapatnya. Wasababu ikhtilafihim yakni ma'aridah mafhumu hadis bibarizah lil ulumi qaulihi ta'ala illa malakat imanukum wadzalika anna qaulu ta'ala illa ma malakat aimanukum yahtadul
musabiyatu wa ghairihinna wa tukhayyiru bi barisati yujibu ala yakuna bai'uha tolakon li'anna laukana bai'uha tolakon lima khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal idki walikan wa likana nafsi syara'u Aisyah laha tolakon min zaujiha. Maksudnya bagaimana? Yaitu perbedaan pendapatnya kontradiksi antara pengertian hadis Barirah dengan keumuman firman Allah, kecuali ya firmannya bagaimana? Kecuali hamba-hamba kamu yang kamu miliki, kecuali hamba-hamba kamu yang kamu miliki. Di sini illa ma malakat aimanukum, maksudnya di sini. Oke. Ini hamba-hamba yang dimiliki. Ayat ini mengandung arti bahwa wanita-wanita yang ditawan dan selain mereka serta diberikan pilihannya Barirah mengharuskan bahwa penjualannya bukan merupakan tolak. Karena jika penjualannya merupakan tolak, niscaya Rasulullah tidak memberikan pilihan kepadanya setelah merdeka, dan pasti pembelian Aisyah itu sendiri merupakan talak dari suami. Jadi dalam hadis tersebut ada penjual belian budak yang dibeli oleh Aisyah. Aisyah ini membeli budak wanita. Nah, jikalau ini dimaknai bahwa penjual belian itu adalah menjadi hukumnya, maka ini pembelian Aisyah itu sendiri merupakan talak dari suaminya. Budak itu kan punya suami itu. Kemudian hujah yang dimiliki jumhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Sibah dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan pada perang Hunain. Lalu mereka mendapatkan suatu negeri di Arab pada perang atas, kemudian menghalalkan serta membunuh mereka, dan mereka memperoleh tawanan wanita yang masih memiliki suami. Para sahabat Rasulullah SAW merasa berdosa untuk menzalimi mereka karena mereka masih memiliki suami. Lalu Allah SWT menurunkan ayat, diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah, permasalahannya di sini yaitu tepat untuk dibahas pada bab tolak. Harusnya ini permasalahan kayak gini itu masuk dalam bab tolak, itu ya. Jadi kerancuan di sini yaitu terkait dengan diharamkan mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak. Kalau sudah budak itu kan kalau tawanan itu kan sudah budak. Karena budak maka bagaimana ini bagaimana hukumnya. Kemudian inilah secara global hal-hal yang menyebabkan sahnya pernikahan di dalam Islam, yaitu bagaimana kami katakan bahwa hal itu kemudian kembali kepada 3 macam sifat yang akan melakukan akad nikah, calon suami. Terus yang kedua, wanita yang akan dinikahi, calon istri, dan sifat akad nikah dan sifat syarat-syarat dalam akad nikah. Jadi dalam nikah itu ada 3 itu ya, calon suami, calon istri, dan sifat akad nikah tersebut. Nah, adapun pernikahan yang terjadi sebelum datangnya Islam kemudian mengalami masa Islam, maka mereka sepakat bahwa jika agama Islam terjadi dari keduanya bersama-sama, maksudnya suami dan istri masuk Islam,
dan akad nikah tersebut dilakukan dengan orang-orang yang disahkan untuk melakukan akad dengannya dalam Islam, maka Islam mensahkan pernikahan tersebut. Jadi dalam Islam itu tidak ada istilah punya dan tidak punya. Yang penting ada calon istri dan ada calon suami itu. Oke. Nah, untuk tugas mahasiswa ini ada di masalah pertama, yaitu terkait wa idza aslamal kafiru wa indahu aksaru min arba'in niswah au aslama indahu ikhtanan fa inna malakan. Nah, ini bagaimana? Ini ada masalah jika seorang kafir itu menjadi Islam, akan tetapi padanya atau dia mempunyai lebih dari 4 istri. Nah, itu bagaimana dijawab dalam masalah ini. Tolong nanti dicari permasalahannya dan cari sababu ikhtilafihimnya. Dan dipecahkan masalahnya dalam kitab ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Ila liqa fi amanillah wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.